Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga ada gerakan tajdidnya, pembaharuannya, yang saya juga mencatat beberapa poin. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sangat berjasa di dalam mendirikan pondok pesantren, khususnya yang beliau lakukan waktu itu di daerah Jombang, yaitu tepatnya Tebu Ireng. Pada waktu itu daerah yang dia pilih sebagai tempat untuk mendirikan pesantren adalah perkebunan tebu, karena banyak tebu yang sudah besar dan matang itu berwarna hitam sehingga disebut dengan Tebu Ireng. Tapi pada masa itu perkebunan tebu di wilayahnya itu banyak dihuni oleh para preman dan orang-orang yang kalau bahasa Jawanya disebut dengan bromocorah. Bromocorah itu kalau sembunyi di daerah perkebunan tadi, dan mereka adalah kriminal, para pelaku kejahatan pencurian yang sembunyi di daerah tersebut. Ternyata Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu seorang pendekar, bukan hanya ulama tetapi menguasai ilmu bela diri. Dan ketika beliau berniat untuk mendirikan pesantren di daerah yang perkebunan itu tebu tadi, beliau dihadang oleh para preman dan kriminal tadi itu. Namun ternyata Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu meladeni ya tantangan dan hadangan tadi itu, ternyata menang dan takluk. Mereka itu kemudian menjadi murid yang ikut membantu berdirinya pesantren Tebu Ireng. Dan pesantren Tebu Ireng ini termasuk yang tertua juga di tanah air sebagai pesantren perintis di samping pesantren-pesantren yang lain, di mana pada waktu itu pesantren memiliki kurikulum yang berbeda dengan madrasah. Kalau di Muhammadiyah itu madrasah kurikulumnya perpaduan antara agama dengan umum, tetapi kalau di pesantren itu seluruhnya adalah 100% untuk tafakuh fiddin, mempelajari agama. Dan beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga mendirikan pesantren dengan misi yang utama untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam sepenuhnya, pendalaman agama Islam. Waktu itu yang diikuti sebagai model adalah Timur Tengah. Ya, kita lihat dalam kurikulumnya tadi disebutkan kitab yang beliau tulis berjudul Adabul Alim wal Muta'alim, etika guru dan murid, mirip dengan tulisan dari Imam Az-Zarnuji, Ta'lim Muta'alim, atau belajar dan pembelajaran, guru dengan murid, peserta didik dan pendidik. Itu adalah satu etika bagaimana seorang murid, santri belajar ilmu bagi gurunya atau dengan kiainya. Oleh karena itu tidak heran kalau adab seorang santri kepada kiainya itu sangat santun, berakhlak mulia. Sampai sekarang tidak ada santri yang demo melawan kiainya, tidak ada, karena kitab yang diajarkan itu Adabul Alim wal Muta'alim, atau tulisan Az-Zarnuji tadi, Ta'lim Muta'alim, ya, karena isinya itu adalah etika menuntut ilmu bagi seorang murid kepada gurunya. Dan berikutnya pembaharuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kedua
adalah peranannya di dalam mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Walaupun di sini berbeda dengan Muhammadiyah, karena di dalam pendirian Nahdlatul Ulama itu ada beberapa tokoh yang berperan, tidak single ya, tidak sendirian, tapi ulama yang lain itu juga bergabung berperan sehingga berdiri Nahdlatul Ulama. Dan salah satu background atau latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama itu adalah karena ada isu internasional, ada isu global. Ini salah satu ya faktor yang mendorong berdirinya organisasi NU, yaitu yang terjadi di Mekah, Saudi Arabia. Waktu itu ada usaha untuk membongkar makam-makam atau situs-situs bersejarah di sekitar Ka'bah itu, termasuk diantaranya adalah makamnya Rasulullah yang ada di Madinah. Itu juga ikut direncanakan akan dirombak, dibongkar. Sampai sekarang kan banyak itu di Saudi atau di Mekah dan Madinah yang sudah berubah ya. Lebih dari 200 situs sekarang itu jadi hotel, jadi restoran-restoran, dan bahkan jadi terminal-terminal. Ini banyak yang hilang sekarang seperti itu ya. Pada waktu zamannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga ada gerakan Wahabi yang itu kurang menghargai situs-situs bersejarah umat Islam. Maka bangkitlah ulama tanah air itu ya, dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, membentuk sebuah komite yang disebut dengan Komite Hijaz, di mana ada perwakilan beberapa ulama yang dikirim ke Saudi bertemu dengan raja di sana yang memberikan masukan supaya jangan diteruskan usaha untuk menghilangkan situs-situs bersejarah umat Islam yang sangat bernilai hanya untuk kepentingan gedung-gedung atau bangunan, atau karena faham Wahabinya itu. Tapi kemudian alhamdulillah Komite Hijaz itu didengar ya oleh pemerintah Saudi waktu itu, dan sekembalinya dari utusan ke Mekah tadi itu, para ulama tadi sepakat untuk mendirikan organisasi NU, Nahdlatul Ulama. Jadi persis seperti kiprahnya di dunia global itu, betul-betul ulama bangkit ya, bangkit untuk menyuarakan aspirasi umat Islam khususnya di Indonesia kepada pemerintah Saudi. Kemudian pembaharuan yang ketiga, atau katakanlah kontribusi yang ketiga, yang keempat. Tadi yang pertama itu pesantren Tebu Ireng, yang kedua adalah berdirinya Ormas NU, yang ketiga terbentuknya Komite Hijaz, atau dibalik, Komite Hijaz dulu baru NU, memang urutannya seperti itu. Kemudian yang keempat, pada masa Jepang itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya oleh kolonial Jepang sebagai pemimpin Sumubu. Sumubu itu adalah kantor urusan masalah umat atau keagamaan. Nah, mengapa ini menjadi titik yang saya anggap penting? Karena setelah Indonesia merdeka, Sumubu itu menjadi cikal bakal berdirinya Kementerian Agama. Dan tahun 1946, atau tepatnya ulang tahun dari Kementerian Agama itu tanggal 3 Januari 1946, itu Menteri Agama yang pertama adalah Wahid Hasyim, putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Walaupun beliau menjadi Menteri Agama tidak lama. Perlu saya sampaikan, waktu itu namanya kementerian, bukan departemen ya. Kemudian setelah Orde Baru berubah menjadi departemen, dan berubah lagi sekarang menjadi kementerian seperti yang awal mulanya itu. Ternyata sampai sekarang Kementerian Agama itu dipercayakan kepada kalangan Nahdliyin,
saya membaca bukunya Martin van Bruynesen, itu disebutkan bahwa urusan pesantren dan madrasah diniyah itu akan cepat mengalami kemajuan jika menteri agamanya dipegang oleh kalangan Nahdliyin. Dan ternyata betul, analisisnya itu saya acungi jempol ya. Memang betul sekali, ketika presidennya di Republik ini adalah orang NU, yaitu waktu zamannya Gus Dur, maka kebijakan yang menguntungkan dunia pesantren itu meningkat. Begitu pula kalau menteri agamanya itu orang NU, perhatian terhadap madrasah diniyah dan juga pesantren itu intensif. Buktinya sekarang ini ada undang-undang pesantren, ada beasiswa santri, ada hari santri. Itu tidak lepas dari komunikasi yang harmonis antara kelompok NU dengan pemerintah, sehingga take and give ya, saling memberi dan menerima. Saya lanjutkan yang kelima, itu ciri dari gerakan pembaharuan Nahdlatul Ulama adalah tradisional. Tadi sudah saya sebutkan kalau Muhammadiyah itu adalah gerakan modern, kalau NU itu tradisional. Ini pendapat ya, analisis dari tokoh. Kalau menurut Nurholis Majid, ibarat perpustakaan, NU itu adalah kitab-kitab yang ada di rak buku. Isi dari bacaan kitab itu adalah NU. Sementara Muhammadiyah itu katalognya. Jadi dengan perumpamaan seperti itu, Nurholis Majid hendak mengatakan bahwa kalau NU itu menguasai konten keilmuan agama Islam ya secara mendalam, karena itu konsumsi setiap hari. Kalau di dunia pesantren mesti mempelajari kitab kuning. Tidak bisa disebut pesantren kalau tidak ada kitab kuning. Jadi pendalaman agamanya luar biasa. Namun dari sisi keorganisasian dan manajemennya, ibarat katalog itu adalah Muhammadiyah. Jadi kalau dua-duanya ini bisa bersatu, saya kira menjadi sebuah aset bagi umat Islam di tanah air ini untuk melakukan kemajuan bangsa ya. Jadi kita sebagai akademisi tidak membuat perbedaan secara dikotomis, tetapi itu adalah hal yang wajar, memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang penting saling menghormati. Kemudian yang keenam, di sini sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa kalau di NU itu eksplisit menyebutkan ala madhab ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti madhab sunni yang dari sisi fikih itu menganut madhab Imam Asy-Syafi'i, dari sisi tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali, dan dari sisi teologi ilmu kalam mengikuti aliran yang didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah. Inilah NU yang khitoh yang didirikan pada tahun 1926. Waktu itu memang dia sudah komitmen untuk menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau sekarang ini ada unsur-unsur lain ya, saya wallahu alam tidak tahu, tetapi kalau memang itu ada terjadi ya perlu kembali ke khitoh 1926 agar ciri khas NU itu tetap terjaga, karena kenyataannya sekarang ini kan tergoda dengan politik ya, ada masuk ke dalam dunia politik, sebagian menjadi pejabat, sebagian menjadi pengusaha dan sebagainya. Kadangkala kalau itu tidak dijaga, maka ya bisa menggeser
dari orientasi Sunni dan Khitoh 1926. Itulah beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Secara prinsip umum, baik NU maupun Muhammadiyah itu sama-sama moderat. Artinya berpihak kepada Islam yang wasotiyah atau Islam yang menengah, ya, tidak ekstrim kanan atau kiri. Dan dari dulu sejak berdirinya sampai sekarang, NU dan Muhammadiyah itu kooperatif, bisa bekerja sama dengan pemerintah. Namun kadangkala khusus untuk yang Nahdlatul Ulama ini, pada masa penjajahan itu bahkan NU itu berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Seperti terjadinya pemberontakan di Banten, itu sebagian adalah dari kalangan pesantren, dan juga yang menolak pertama kali perintah Seikere atau membungkukkan badan 90 derajat menghadap ke arah timur matahari terbit untuk menghormati Kaisar Hirohito, itu ditolak oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, karena membungkukkan badan itu ibarat rukuk, ya, ibarat rukuk dalam sholat yang itu merupakan simbol dari ibadah. Maka perintah Seikere ditolak mentah-mentah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga kebijakan Jepang tersebut tidak berlangsung lama. Untuk di lingkungan Jombang itu, yaitu di pesantrennya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, tidak berani pemerintah Jepang memaksakan kehendak para santrinya disuruh upacara sambil Seikere, tidak berani, karena masa yang dimiliki oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulamanya itu sangat besar pengaruhnya bagi umat Islam di Indonesia. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat.